Apa itu Ibu? Baju pink ini kan menceritakan tentang seorang bayangkari itu hanya jangan dilihat dari eh, apa namanya style baju pinknya yang kalau dilihat orang tuh di luar waduh fashionable banyak Nah, uang gitu, tapi begitu beragamnya berjuta rasa yang dirasakan menjadi seorang bayangkari ini harus kuat lahir dan batin, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehat lahir dan sehat batin. Saya sudah tersambung melalui Zoom meeting dengan AKBP Dr. Haji Dadang Joko Karyanto, SHMH. Ini gelarnya, keren ya. Seorang Ya, Pak. anggota Polri yang jabatannya adalah Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Ketertiban Sosial Polda Jambi. Siap, Ya. siap. Belum lama ini saya jumpa beliau dalam sebuah forum sosialisasi eh, bijak bermedia dan berpendapat di media sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Jambi. Nah, kami hadir sama-sama menjadi narasumber berbicara di depan lebih dari 150 siswa SMP, SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah. Nah, saya lihat penampilan Pak Dadang ini luar biasa ya. Ada nyanyi, ada luar Siap, biasa. Dan siap, ternyata Bapak. juga Pak Dadang ini seorang aktivis ya, teraktif yang banyak Siap, melakukan pembinaan terhadap anak-anak. Juga eh, dalam aktivitasnya itu Pak Dadang berkolaborasi dengan sang istri. Ya, istrinya juga seorang pendidik. Beliau adalah siap. Dr. Woro Handayani SPD, Kepala SMK Negeri 2 Kota Jambi ya. Siap, Bapak. Siap. Pak, bagaimana apa namanya Bapak apa namanya bisa menjadi seorang polisi yang aktivitasnya cukup banyak dan menginspirasi anak-anak. Siap. Terima kasih, Bapak. Eh, Kaitannya dengan apa? Ini momentum yang luar biasa. Kami suatu penghargaan yang luar biasa. Kami bisa apa namanya? eh, ketemu dengan Bapak. Mohon izin, Bapak. Kebetulan memang dari awal saya sudah malang melintang di kepolisian. Sepertinya jiwa saya itu lebih menyukai dunia pendidikan, bahkan sering pindah tempat, kembali lagi ke lembaga pendidikan. Begitu yang terakhir di Badan Narkotika, kembali lagi ke lembaga pendidikan. Artinya rohnya saya itu sepertinya memang khusus untuk ya apa namanya untuk mau berbagi ilmu dengan anak-anak, dengan kalangan generasi muda. Jadi sepertinya yang misalnya pernah di kepolisian perairan, kok kayaknya dalam hati kayaknya kurang ini. Begitu pindah lagi ke lembaga pendidikan, ketemu dengan anak, kok gairahnya seperti muncul lagi. Apalagi dengan pada saat kemarin ketemu dengan Bapak itu, ibaratnya gelora kita, jiwa kita itu sepertinya memang sehati dengan anak, demikian Bapak. Iya betul Pak. Jadi memang bertemu dengan anak-anak, kita mengedukasi bersama anak-anak itu memang merupakan sesuatu yang sangat luar biasa Pak ya. Siap. Ini Bapak, kebetulan begini Bapak, memang kami lebih banyak cenderung di keilmuannya di bidang hukum. Kami juga sudah menyelesaikan baik itu ilmu politik, kemudian hukum, khususnya pidana, menyelesaikan juga magister. Tapi begitu saya ditawari untuk menekuni atau dunia perkuliahan di khususnya di pasca sarjana hukum, pendidikan, kami sangat tertarik. Bahkan alhamdulillah eh, untuk program doktoralnya juga saya di kependidikan khususnya untuk anak-anak. Alhamdulillah kami selesaikan dan ternyata rohnya kami juga ada di sana Bapak. Kok Ya. kalau saya nggak begitu terlalu antusias untuk, tapi bukan berarti kami mengesampingkan karena memang bagian daripada pekerjaan kami. Tapi begitu kami sudah berkolaborasi dengan generasi muda, terutama anak-anak yang lulus SMA, kemudian kami duduk, kami didik menjadi generasi polisi. Ya saya ingin berbagi pengalaman bahwa saya kepengen
menggulirkan suatu generasi polisi yang betul-betul dicintai masyarakat. Sekalipun memang kita, apa ya Bapak bisa berjuang dengan sendiri, tapi saya sekuat tenaga, semampu saya. Kalaupun memang tidak begitu terlalu berpengaruh besar, minimal saya ada kontribusi untuk jiwa-jiwa anak-anak muda khususnya yang mengabdi di kepolisian agar sesuai dengan kehendak masyarakat, termasuk juga di lingkungan pendidikan baik itu SMP, SMA, kemudian PAUD juga saya nggak milih-milih Bapak. Bahkan di undangan anak TK pun saya datang. Kemudian kemarin selesai juga kami diundang oleh apa namanya khususnya dari Unbari, Universitas Batanghari, yang kebetulan untuk pembekalan kuliah kerja nyata, alhamdulillah diminta di sana. Dan ternyata eh, dihadiri oleh para dekan fakultas, alhamdulillah beliau-beliau memberikan apresiasi. Ternyata kayaknya Pak Dadang ini kayaknya lebih cocok ini kalau ngasih materi atau mungkin bergabung di dunia kependidikan demikian Bapak, bukan Ya. di polisi Jadi, kan. jadi memang kan latar belakang atau keilmuan Pak Dadang juga banyak mengenai pendidikan, Pak ya, pendidikan. Kemudian Siap, pengalaman Bapak juga berpengalaman dalam penugasan di BNN. Itu kan sebenarnya pengalaman seperti itu sangat berharga, berguna untuk memberikan edukasi, pendidikan dengan anak-anak begitu, Pak ya. siap Bapak. Kebetulan karena kami sering diminta sebagai narasumber khususnya dalam hal edukasi anti narkoba, tentunya ini sangat menunjang sekali karena kebetulan alhamdulillah eh, sering diminta untuk hadir di acara-acara terkaitannya dengan apa namanya kebijakan dari Kementerian Pendidikan ataupun khususnya Dinas Pendidikan berkaitan dengan anti bullying, kemudian berkaitan dengan anti toleran intoleransi atau radikalis, anti radikalis, kemudian diminta untuk menjelaskan atau menyampaikan tentang cegah tangkal kaitannya kekerasan di lembaga pendidikan kaitannya dengan seksual. Nah, sering diminta untuk itu. Dan saya sangat antusias dan saya nggak pernah menolak hal itu. Bahkan tertantang untuk mau lebih tahu seperti apa sih yang menjadi concernnya di Dinas Pendidikan. Bahkan akhirnya mungkin dari Pak Kepala Dinas Pendidikannya lebih tahu saya daripada rekan polisi yang lain, khususnya untuk beberapa kepala sekolah yang ada di Provinsi Jambi ini lebih, Alhamdulillah Bapak bukan mau menyombongkan, banyak kami datangi dan mereka lebih tahunya kalau polisi Jambi ini pasti Pak Dadang ini yang datang. Demikian Bapak, Alhamdulillah. Siap. Kemarin ketika di acara di Kota Jambi juga saya melihat Pak Dadang itu bisa akrab dengan anak-anak, nyanyi bersama. Ya, Apa coba siap. apa kemarin nyanyinya gimana, Pak? Alhamdulillah Bapak, pertama kali selalu kami awali dengan apa namanya Indonesia Pusaka. Kenapa demikian? Saya berharap generasi Provinsi Jambi tidak hanya cuma mengabdi untuk wilayah lokal Jambi saja, tetapi bisa berkiprah mulai dari Sabang sampai Merauke. Saya ceritakan ke mereka bahwa saya sekalipun memang dibesarkan di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, di Kabupaten Tepu, 6 jam Pak dari Provinsi Jambi. Saya pernah bertugas di perbatasan, khususnya di Nunukan maupun di Tarakan, Kalimantan Utara. Dan saya yang kebetulan alhamdulillah ditugasi oleh Bapak Kepala BNN RI dalam hal itu pada waktu itu Pak Budi Waseso, pada waktu beliau menjabat Kepala BNN RI, kami ditugasi untuk merintis mendirikan Badan Narkotika Nasional Provinsi yang pertama kali Bapak, mohon izin baru apa namanya berdiri dan memang baru diawali 4 orang dan alhamdulillah sudah sampai ke Krayan, ke Pulau Sebatik, dan kami juga berkolaborasi dengan kawan-kawan pengamanan perbatasan dari TNI. Nah, salah satunya adalah buku berkaitan dengan Jiwa Ragaku Indonesia Si Pergu Malaysia. Ini adalah buah selama saya berada di Kalimantan Utara. Jadi di sela-sela aktivitas kami mencoba untuk 1 lembar 2 lembar mengisi memorinya. Kemudian daripada tidak tersia-siakan tulisan itu kami rajut dalam buku sehingga akhirnya siapapun yang nanti suatu saat seperti apa Kalimantan Utara itu bisa membaca dengan buku Jiwa Ragaku Indonesia Seperti Malaysia karena faktornya di sana memang ada 2 mata uang yang beredar di sana dan memang transaksi belanjanya juga lebih banyak ke Tawa Malaysia menggunakan ringgit. Nah, ada Ya. di sini, ada di buku Oke, ini Bapak, mohon izin siap. nanti kita obrol dulu khusus soal buku karena memang bukan cuma satu Siap, buku yang Bapak tulis. siap, Nah, kemarin nyanyi soal siap. manusia manusia kuat gimana? Coba Oh iya,
Oh, siap, siap. Ya, kebetulan begini, Bapak. Kami lagu manusia-manusia kuat pada waktu kami berkunjung menghadiri acara pembekalan apa namanya oleh Bu Kofifah di Jawa Timur. Saya sangat tertarik karena beliau salah satunya juga menyanyikan lagu itu, Ibu Bapak. Jadi eh, eh, ya sangat cocok lagi untuk generasi Z lah, Gen Z. Ya. Eh, kau bisa patahkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merobek hatiku, tapi tak aku tahu obatnya. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Dalam hal ini filosofinya bahwa generasi Z ini sekalipun mendapatkan rintangan seberat apapun, sesulit apapun, bahwa dia akan menemukan jalan yang lain. Bahwa tanpa kaki tangan yang dia menghalangi dirinya, dia akan terus mengejar mimpi-mimpinya. Demikian Bapak Tidak filosofinya. boleh Sehingga saya mudah kami menyerah, Pak ya. Tidak boleh siap, mudah ya. menyerah, ya. Tidak boleh menyerah, siap. Ya, saya Pantang kira menyerah, pantang mundur, siap. nilai-nilai seperti itu tuh perlu disebarluaskan ke anak-anak kita yang merupakan generasi yang di masa mendatang akan punya peran penting untuk bangsa ini. Iya Oke, Bapak, Pak. sangat Saya perlu dengar sekali. juga Bapak sering berkolaborasi dengan istri dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan anak-anak. Bisa saya ikut ngobrol dengan istri Bapak, Pak, Ibu Dr. Bu, Woro Handayani, SPD. Apakah ada, Pak? siap. Ada Pak, kebetulan beliau ada di sebelah saya, Pak Monizit. Siap. Oke, Ibu Assalamualaikum Pak. Ibu Ya, Ya, Dr. Assalamualaikum. Woro Handayani, selamat pagi, Pak. Ya, Jadi eh, apa saja kegiatan yang dikolaborasikan antara Bapak dan Ibu untuk kegiatan masyarakat? eh, biasanya kami nulis buku bareng, kemudian setiap Bapak ada kesempatan diminta untuk menjadi narasumber, sebisanya kalau saya ada waktu, saya mendampingi beliau untuk memberi masukan, misalnya, oh kalau dengan anak-anak harus begini, agar lebih mengena eh, materi yang Pak Dadang sampaikan kepada anak-anak. Karena sebagai guru atau sebagai pendidik, tentunya di lapangan saya lebih mengetahui karakter dan jiwa anak-anak seperti apa sih untuk mengena materi itu sampai ke jiwa mereka begitu, Pak. Oke, luar biasa saling support, Bu ya. iya Pak, Siapa? siap. Nah, kalau soal buku, berapa judul buku yang sudah ditulis berdua? Kalau Pak Dadang menulis buku pribadi itu sudah mungkin sekitar 5 atau 6. Tapi kalau yang berdua kami sudah menulis buku sekitar 14 atau 14 empat yang belas berdua. buku, Pak. Luar biasa. Berdua Iya. ya. Nah, eh, eh. tentang apa saja itu? Topiknya tentang apa saja? Ini Ah, ada tentang Gelora Algoritma Golera Kebangsaan, kebetulan sama-sama menulis untuk ini naskah di Lemhanas RI Bapak. Mohon izin kemarin diminta, Ya, siap. Kemudian apa namanya, ini apa, pentingnya identitas nasional ya. pentingnya identitas nasional sebelah Iya, situ. sekolah Sekolah bersinar, bersih Bapak. narkoba. Sekolah iya. bersinar ini adalah sekolah bersinar koba. Iya, Oh, Sekolah iya, iya. bersinar Jadi koba. penting Ya, sekali itu ya. ya, kalau ini ideologi Pancasila menumbuhkan cinta bela negara. Ini untuk anak-anak kita agar cinta membela negara kita, Pak. iya. Yang ini Kalau ini wawasan kebangsaan dan dan identitas identitas nasional. nasional. Sangat Luar tebal Ini, Bapak biasa. mohon izin. Terus ah, ini kalau ya, ini untuk bidang goresan hati, kami pantun dan berdua puisi pantun dan puisi. keluarga Ya, Dadang Moroharjo. kami Ya. jadi sastra kecil-kecilan, Melatih anak-anak juga melatih anak-anak supaya juga untuk punya menyukai karya. literasi. Kemudian Ya. ini P4GN. Ya. Kalau P4GN. ini Pak Dadang sendiri Ya. Kalau P4GN. ini terkait dengan Kalau puisi ini karena Pak Dadang lagi sebagai polisi. sebagai polisi RW, jadi dia membuat
program unggulan polisi RW dalam rangka optimalisasi pendekatan masyarakat dengan strategi Polmas. Ini dia lagi buat ini, Kebetulan Pak. editornya juga Ibu, juga Pak, mengedit juga beliaunya. Oke, Ini Pak. lagi yang hangat adalah strategi pengamanan pemilu, Pak, Oh, ini oleh berarti para baru pengembang dong ya? Insipin, Mas. Baru ini Siap. baru terbit ini. Baru Oke, Baru Pak, terbit, Bapak. Bapak Ini dan masih ada Ibu. 2 buku lagi baru datang Iya. Bapak dari Oke, Jogja. tidak Ya, apa-apa. ya. Pak, untuk membuat buku kan perlu penerbit, perlu percetakan, dan perlu Siap, support dari Siap. pihak lain. Nah, dari mana siap. penerbitan buku itu Begini. disupport? Ya, Kami awalnya awalnya dari dari Media Guru ya ini salah Surabaya. satunya ya buku yang berdua ya. Media Guru ya. Kebetulan kami pada saat itu ada pelatihan dari Media Guru oleh Pak Eksan. Jadi beliau pernah menyampaikan, sehebat apapun, sekaya Anda apapun, kalau tidak pernah menulis, maka Anda tidak akan tercatat dalam sejarah. Maka perlulah Anda menulis. Catatkan diri Anda sebelum Anda menjadi tanah untuk dimakan oleh tanah. Maka jangan pernah mengabaikan tentang dunia literasi, terus khususnya menulis. Dan ini adalah untuk apa namanya pegangan ataupun untuk Pengingat. ya bahwa kita punya ilmu itu harus dibaca anak-anak kita. Kemudian pada saat itu kami memang berdua mudah menulis naskah karya perorangan sebetulnya untuk pembekalan rekan-rekan Polri yang mau ujian sekolah inspektur polisi. Jadi kami mencoba, ini Dek, saya punya pengalaman dulu pernah ikut naskah karya perorangan, kalau kamu ada, nih Bapak punya catatannya biar ya silahkan. Tapi yang pertama kali kami awal-awalnya di pencetaknya masih di Media Guru, ini Meretas Jalan Terjang Sang Polisi, ini biografi saya Bapak. Oh, gitu. Nah, kalau Bu Woro sendiri membuat buku apa itu dulunya? Baju pink berjuta rasa, Pak. Ini Apa itu? tidak berdua ini Apa Bapak masing-masing. persisinya apa itu, Ibu? Baju pink ini kan menceritakan tentang seorang bayangkari itu hanya jangan dilihat dari eh, apa namanya style baju pinknya yang kalau dilihat orang tuh di luar, waduh fashionable, banyak Nah, uang gitu. Tapi begitu beragamnya berjuta rasa yang dirasakan menjadi seorang bayangkari ini harus kuat lahir dan batin, Bapak. oke. Emang kalau Bayangkari yang boleh sederhana. dideskripsikan itu harusnya bagaimana seorang bayangkari, seorang istri polisi dalam mendukung, mensupport eh, tugas-tugas suami. Di sini saya menceritakan bahwasanya jadi seorang bayangkari itu tidaklah mudah sebenarnya, Bapak. Kalau melihat pekerjaan suami, kita harus rela ditinggal, Bapak. Dan tidak tahu waktunya, ditinggal itu sampai jam berapa, waktunya hari apa, itu tidak tahu. Makanya di sini sekelumit saya menceritakan tentang eh, kenyataan saya yang sebenarnya ketika melahirkan anak yang kedua. Suami sedang bertugas waktu itu menjadi kabakop di salah satu kabupaten di kota Jambi, di provinsi Jambi. Itu beliau sampai jam 1 malam masih mengadakan operasi dengan Kapolresnya. Ketika itu saya udah mau melahirkan sakit, suami saya telepon belum bisa mendampingi saya. Sehingganya saya udah ambil keputusan, saya ambil mobil dan saya nyopir sendiri ke rumah sakit, Bapak, Oh, untuk pergi oh, melahirkan. oh. Tapi ada nggak perasaan, misalnya maaf ya kok menyesal nih, atau gimana gitu, atau bangga Eh, gitu? Karena sebelum kita menikah kan kita ada yang namanya sidang nikah, Pak, dengan pimpinan. Nah, di situ kita juga sudah diberitahu bahwasanya menjadi seorang bayangkari itu gambarannya seperti ini. Apakah Harus Anda siap apa bersedia? enggak gitu waktu itu ditanya Apakah Anda pastinya. bersedia atau tidak? Jangan sampai ini nanti menjadi masalah di kemudian hari. Nah, apabila anggota biasanya sudah di sidang sama pimpinan mereka bersedia dan sanggup, nah itu bukan jadi suatu masalah lagi, Pak, saya kira. Oke, eh kalau tidak salah Pak Dadang tuh lahir di Pati, Jawa Tengah, Pak ya. Pati, Jawa Ya, Siap, Bapak. Tengah, dua Siap. puluh lima Desember 1972. Kedua. Kalau Siap Ibu persis lahir ini. di mana, Ibu? Ibu Woro. di Bangko, Pak, Merangin atau Bangko, namanya dulu Bangko, sekarang Kabupaten Merangin, salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Bapak. Oh, di Jambi. Ketemu di mana Ya. Bapak dan Ibu? Oh, ini di buku ini saya ceritakan waktu itu Pak Dadang lagi mengadakan razia.
Nah, saya sempat dirazia salah satu pengendara yang dirazia tidak mempunyai SIM. Sebenarnya saya ada SIM, Pak, tapi saya pura-pura nggak punya SIM biar saya bisa kenalan sama anggota polisi itu, Oh, Pak. modus ya. Modus, Pak. Ya, Siap. siap, Pak. Oke, Modus itu. terus putra putri berapa Pak Dadang Bu Waro? Ada 4, Ada Bapak. 4. Putra 2, putri 2, Bapak. Ada yang diarahkan untuk menjadi anggota Polri? Untuk saat ini belum. Kalau yang pertama sudah selesai S1 di Universitas Diponegoro. Kebetulan saat ini sedang mengambil double degree. Tahun ini dia sudah di Malaysia, di Universitas Kebangsaan Malaysia. Sampai tahun 2025, mungkin 2025 meneruskan lagi di Universitas Groningen di Belanda, Bapak. Groningen University Oke, Belanda. ya. Pak Dadang dan Bu Woro ini kan masalah anak ya, itu kan anak kan saat ini juga dalam situasi, dalam kondisi tidak baik-baik saja. Begitu banyak anak yang menjadi Ya, korban kekerasan, itu apakah kekerasan fisik, kekerasan seksual, juga kekerasan di ranah daring gitu, di online. Nah, mungkin Ibu dan Bapak mungkin secara bergiliran bisa memberikan tips kepada orang tua bagaimana agar mengawal, me, apa namanya, mengamankan anak-anak kita, memberikan perlindungan. Silakan. Siap. Izin Bapak, kebetulan kami kan tergabung ataupun apa namanya memiliki hobi di dunia bela diri karate ya. Nah, kami karena kami punya keterampilan itu tentunya mungkin sudah tidak masanya lagi kami untuk berkecimpung di dunia atlet, tapi lebih cenderung untuk membimbing, mengetuai sehingga kami tergabung dalam perguruan karate Budokai dan ibunya sendiri sebagai ini apa bendara di Forki Provinsi Jambi. Dan tentunya tujuan kami itu adalah untuk membekali anak-anak yang salah satunya adalah kekuatan fisik, kemudian mereka memiliki apa keberanian dalam hal untuk melawan kejahatan kalau memang ada sesuatu yang tidak menguntungkan bagi mereka. Namun kita juga kasih pemahaman bahwa kekuatan dan kemampuan bela diri ini bukan dipergunakan untuk kekerasan atau menzolimi rekan-rekannya. Jadi mereka kita arahkan untuk berprestasi, untuk mau bertanding baik itu di level kabupaten, provinsi maupun nasional. Bahkan mungkin khususnya Mbak Arum, putri kami yang kedua juga mau kami persiapkan untuk turnamen internasional di Ibu Malaysia. Ipo Malaysia, karena sudah kami persiapkan. Bahkan ini persiapan di bulan Maret untuk Piala Menteri Menteri ATR, Agraria ATR. Ya, BPM. ya kebetulan beliaunya kan ketua Forki nasional, jadi kami sertakan anak kami untuk event pertandingan tingkat nasional di Jakarta. Jadi salah satunya itu. Dan bahkan saya sangat terkesan dengan anak-anak ini kan kebetulan pada waktu kami sedang penyuluhan di salah satu sekolahnya mereka juga kan kami datangi. Saya tanyakan, saya perkenalkan juga bahwa saya orang tuanya Pak Arum, orang tuanya Mas Wira, orang tuanya Mas Widakdo kan. Nah pada saat itu guru-gurunya baru tahu oh ternyata anak-anak ini sekalipun dibekali oleh apa dengan kemampuan bela diri yang bagus dan berprestasi di tingkat baik itu nasional maupun provinsi untuk sementara ini, ternyata tidak pernah semena-mena selama di sekolah. Bahkan cenderung kalau diajak untuk berkelahi dengan kawannya itu ini apa katanya lebih senang menghindari. Bahkan yang sangat salut dari gurunya menyampaikan, Pak pernah si Mas Wira ini pada saat dia kondisi terdesak, jangan saya nggak mau, saya lebih baik kamu yang menang, kamu yang hebat. Tapi Saya kalah. pada saat dia terdesak sekali dibilang, jangan nanti kamu yang terluka katanya. Jadi jadi kata-kata itu saya sempat bangga karena ada penyampaian dari ustazahnya menyampaikan bahwa dia lebih senang menghindar katanya daripada nanti terjadi sesuatu hal lebih baik saya yang ngalah Kalah. dan kamu adalah yang hebat. Nah, itu berarti ada proses pendewasaan setelah kami apa menyelami membekali anak-anak itu Ilmu bela dengan diri. ilmu bela diri. Oh, ternyata tidak serta-merta bahwa mereka itu dipergunakan untuk kekerasan itu. Jadi sosial. Ternyata saya berpikir, wah bagus juga kalau ini diterapkan ke anak-anak. Anak-anak di samping itu mereka juga sehat, khususnya anak-anak Jambi.
dibekali ilmu bela diri. Dan juga di situ juga sampaikan kalau kalau mereka tahu mereka pada pintar bela diri, pasti dia anti bullying itu, tidak akan pernah dizolimi kawan-kawannya dan akan terhindar bullying itu. Siapa Pak Oke, Maijid? sekarang Ibu Woro nih sebagai kepala sekolah, sebagai pendidik nih kan, tentu Ibu juga punya visi mengenai bagaimana menciptakan sekolah yang ramah, sekolah yang aman bagi anak-anak, bagaimana menjalin komunikasi yang efektif dengan para orang tua murid dan juga anak-anak. Silakan Ibu. Kalau saya pertama kali kalau untuk di sekolah ini saya selalu menekankan kepada siswa-siswi saya terutama Bapak bahwasanya kita menciptakan sekolah bersih. Jadi saya paling konsisten sekali yang namanya untuk membuang sampah pada tempatnya. Karena kita kan sering melihat Bapak karakter anak sekarang, enggak usah anak lah, bahwa orang tuanya itu kalau membuang sampah kan tidak pada tempatnya, Pak. Kita sering melihat dia pakai mobil mewah, mobilnya bagus, tapi buang tisu masih di jalan. Nah, itu saya ingin menekankan kepada anak-anak didik saya, terutama siswa saya, bahwasanya simpanlah itu sampahmu adalah sampahmu, bukan sampah orang lain gitu. Jadi memang saya membiasakan untuk hidup bersih, hidup sehat dengan membuang sampah pada tempatnya, Pak. Jadi insya Allah anak-anak sekarang sudah konsisten setiap ada sampah kita sudah ingin dari kesadaran dia sendiri untuk memungut sampah dan membuang pada tempatnya. Nah, kalau kepada orang tua kita berkala ada memanggil orang tua untuk sharing, kita galakkan juga wali kelas untuk selalu memantau anak dan berkomunikasi kepada orang tuanya. Ada hal apa-apa sedikit pun yang membuat anak tidak nyaman, kita langsung bertindak dan kita panggil orang tuanya, Bapak. Nah, karena anak-anak bagi kami adalah yang dititipkan di sekolah ini juga merupakan tanggung jawab kami dan adalah anak-anak kami, Bapak. Jadi sebisa mungkin sekolah ini adalah suatu tempat yang menyenangkan bagi mereka selain tempat belajar. Demikian, Bapak. Nah, terkait dengan ini Bu, kasus sering juga di sekolah terjadi kasus kekerasan, bullying dan sebagainya gitu. Bagaimana mestinya sekolah berperan gitu, mengambil. Kami sudah kami sudah membuat tim tindak anti kekerasan, Pak. Jadi kami punya guru sekitar 15 orang yang kami buat tim untuk penindakan anti kekerasan di sekolah, Pak. Jadi begitu ada masalah sedikit, tim kami bergerak, Bapak. Jadi sebisa mungkin kami ingin sekolah kami ini tidak ada yang namanya bullying, Pak. Apapun itu tindakannya, eh, kami ingin tidak ada bullying dengan cara mengingatkan seluruh guru juga sama siswa tidak ada yang namanya memanggil siswa atau memanggil teman sebaya itu dengan sebutan olok-olokan seperti "Hei gendut, hai hitam" itu tidak kami perkenankan untuk di sekolah kami, Pak. Kerjasama dengan Polda memanggil Dengan penceramah cara juga salah satunya saya kolaborasi sama Pak Dadang untuk berkala menyurati Polda biasanya menyurati Polda untuk mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali polisi untuk menjadi narasumber. inspektur upacara di sekolah kami, Pak. Itu salah satunya. Yang selain itu juga mengadakan sosialisasi yang rutin di sekolah untuk anak-anak, Pak. Demikian. Baik, Pak Dadang dan Ibu Woro, saya kira pembicaraan atau obrolan kita lumayan produktif ya. Insya Ya, Allah ini bermanfaat untuk yang menonton video ini, yang menonton siap. channel YouTube saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas waktunya buat Pak Dadang dan Ibu Terima kasih Woro. Bapak. Semoga Bapak Siap. sebagai polisi, anggota Polri, dan Ibu sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah bisa terus membuat prestasi-prestasi yang gemilang untuk anak-anak Indonesia. Siap. Saya Siap kira Bapak, itu. amin Bapak. Sekali lagi Siap. terima kasih Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.